Lagi-lagi nih, warga Indonesia bikin malu dan juga rame di sosial media. Baru-baru ini, viral sebuah video yang memperlihatkan sekumpulan anak muda Indonesia yang lagi nongkrong di sebuah tempat di Osaka. Tapi masalahnya nih, mereka ini nongkrong sampai nutup jalan gitu loh. Gak cuma itu aja, mereka ini dikabarkan ngebentuk sebuah geng yang membuat warga lokal Jepang ini merasa resah dan juga khawatir. Soalnya selain nongkrong sampai nutup jalanan umum, mereka ini juga dikabarkan mabuk-mabukan, ngerokok, terus ya sepedaan sambil ngebawa bendera geng mereka. Nah parahnya lagi nih, mereka juga nggak segan-segan buat ngancem orang-orang yang berani ngomentarin postingan tentang geng mereka. Gara-gara itu, warga lokal sampai ketakutan karena warga lokal yang awalnya cuma pengen lewat doang, sekarang jadi khawatir gara-gara dihadang sama geng asal Indo ini. Ya gimana nggak khawatir ya kan? Gimana nggak takut? Orang ada banyak orang yang nongkrong dan nutup jalan umum. Aku juga bakal mikir-mikir kalau ngelewatin orang yang nongkrong nutup jalan umum gitu, ya takut kenapa-napa gitulah. Aduh, emang bikin malu aja ya kan? Oke, lanjut. Masalahnya nih, akibat dari kelakuan mereka itu menimbulkan beberapa efek. Aku sendiri sebagai WNI jadi malu ngelihat kelakuan mereka. Bisa jadi gara-gara kelakuan mereka ini, kita nih para warga negara Indonesia bisa aja loh di blacklist, gak boleh pergi ke sana meskipun cuma liburan doang. Padahal aku pengen banget loh liburan ke Jepang. Makanya kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe buat ngebantu aku biar bisa liburan ke Jepang sebelum di blacklist. Hahaha. Stop it. Get some help. Oke, lanjut. Bayangin aja, amit-amit nih ya. Semoga nggak kejadian. Gara-gara kelakuan mereka ini, para WNI yang pengen kerja ke Jepang ini takutnya di blacklist sama perusahaan Jepang. Kan kasihan ya kan? Mereka nih niatnya pengen kerja, nggak ikut bikin rusuh, tapi malah kena imbasnya. Coba kalian pikir nih, kelakuan mereka tuh kayak gini, bisa dibilang negatif dan merugikan. Giliran kita dikatain rata-rata IQ warga Indonesia cuma 78, itu tuh nggak terima dan juga marah-marah. Tapi faktanya, kelakuan mereka tuh emang kayak gini gitu loh. Ya aku juga bingung sih, dari mana positifnya. Jadi tolonglah, kalau nggak bisa bikin harum nama Indonesia, minimal jangan bikin ulah, main aman aja lah. Untung aja mereka ini nggak dibasmi sama Yakuza ya kan. Gak tahu aja mereka kekejaman Yakuza kayak gimana. Buat kalian yang belum tahu, menurut polisi Jepang, Yakuza adalah organisasi antisosial atau kelompok kekerasan. Tidak ada organisasi Yakuza yang menaungi mereka. Mereka adalah keluarga yang memiliki subkelompok, federasi, dan afiliasi di bawah mereka. Para anggotanya memiliki kode dan ritual ketat yang mereka ikuti dengan seksama. Seperti mafia, mereka terlibat dalam kegiatan dunia bawah seperti pemerasan, perjudian, narkoba, dan prostitusi. Mereka juga melindungi masyarakat dan lingkungan dengan imbalan uang perlindungan. Namun tidak seperti mafia, Yakuza bukanlah perkumpulan rahasia. Kegiatan Yakuza diatur oleh undang-undang, tetapi organisasinya sendiri tidak dilarang di Jepang. Nah, dari sini kalian tahu kan betapa bahayanya Yakuza ini. Bayangin aja nih, amit-amit ya kalau geng Indo yang bikin onar ini sampai ditangani sama Yakuza. Bisa habis mereka ini. Ya hahaha. Lagian mereka ini udah hidup dan tinggal di negara orang, tapi masih berani-beraninya gitu loh macem-macem. Bukannya hidup yang bener, nurutin aturan sama norma-norma yang berlaku, tapi malah bikin ulah dan ngebahayain warga lokal. Sebenarnya menurut beberapa artikel yang kubaca, kasus ini nggak disiarin di media Jepang. Makanya mereka ini berani berulah kayak gitu. Soalnya di sana emang nggak viral. Hingga akhirnya ada seorang warga Jepang nih yang bikin tweet di X tentang kejadian ini. Soalnya dia ngerasa kalau kelakuan geng Indo ini udah sangat meresahkan. Ya kalian bayangin aja, jangankan di Jepang, di Indo sendiri kalau ada geng yang kayak gitu, terus teriak-teriak di jalanan, mabuk, minum, ngancem-ngancem, ya pasti meresahkan ya kan? Kalian juga takut gitu loh. Mau pengennya hidup yang nyaman, tapi ada orang-orang kayak gini, ya pasti jadinya juga gak nyaman. Nah, salah satu warga Jepang ini nge-tweet kayak gini. Media Jepang tidak memberitakannya, tetapi orang Indonesia membentuk geng di Jepang, berkumpul dengan membawa pisau dan memposting tentang hal itu. Mereka masih muda, jadi mereka tidak menimbulkan masalah besar seperti nongkrong di Osaka dengan sepeda tandem, tetapi hal itu dilaporkan di Indonesia. Cepat atau lambat, hal itu akan menjadi masalah.
tidak seperti penjahat Jepang. Mereka berkumpul untuk menghalangi pejalan kaki dan mengancam orang-orang yang mengomentari postingan tersebut. Sebaiknya saya hancurkan sekarang. Apakah kepolisian prefektur Osaka mengetahui hal ini? Saya akan menghubungi kepolisian prefektur Osaka lagi. Mampus kalian, mau dilaporin ke polisi. Nah, buat kalian yang belum tahu, gara-gara tweet itu, akhirnya kejadian tersebut ramai dan viral dibahas sama netizen Indo. Menurut beberapa komentar netizen, mereka, si geng Indo ini, dianggap norak dan malu-maluin aja. Bikin nama Indonesia jelek di mata warga Jepang gitu. Terus gara-gara itu juga ada yang sampai menyudutkan suku tertentu. Ada yang bilang jamet lah, SDM rendah lah, dan masih banyak lagi komen-komen negatif. Dan ternyata setelah aku baca update terbarunya nih, emang bener, mereka tuh geng yang disebut PHD atau pemulih harga diri. Nah, geng PHD ini dibentuk dengan semangat Joker Mood dan juga falsafah silat setia hati terate dari Jawa. Aduh, kalau kayak gini makin bener aja nih komen-komen netizen yang ngata-ngatain suku tertentu. Jadi, menurut info yang ku dapat, mereka ngebentuk PHD ini gara-gara mereka mengalami bullying yang parah di pabrik Jepang. Jam kerja ada yang gak sesuai SOP, dan bahkan ada yang sampai dipukulin. Katanya sih, dulu kejadian ini banyak di-up di TikTok. Karena dasar keresahan itulah, mereka ini ngebentuk geng PHD dengan semangat yang kusebutin tadi. Sebenarnya, filsafat silat setia hati terate yang mereka bawa tuh baik. Kalau kalian mau baca, pause dulu dah videonya. Ini ku tampilin falsafahnya. Jadi konsepnya, mereka nggak mau cari masalah, tapi nyari tampil dan berkelompok agar ada sesuatu yang ditunjukkan. Tapi entah kenapa, prakteknya jadi kayak gini seakan-akan terkesan negatif. Yang menurut info yang ku tahu ya, jadi sebenarnya mereka ini adalah sekelompok anak-anak muda, mungkin juga SMA yang magang di Jepang. Nah, katanya sih mereka ini sering dibully di perusahaan Jepang karena mereka ini nggak berani ngelawan sendirian. Akhirnya mereka ini berkelompok terus nunjukin siapa jati diri mereka biar orang-orang Jepang tuh takut. Ya kayak berkelompok emang tujuannya emang gitu. Tapi aku yakin sih, aku bukan nyalain silatnya atau orang-orang atau suku-suku tertentu. Aku yakin kalau guru-guru mereka udah bilang kalau silat ini bukan untuk ajang menunjukkan taring buat kerusuhan, tapi untuk membela diri atau menunjukkan kesenian-kesenian silat dari Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Masih bisa diterima atau emang negatif aja? Kalau menurutku nih ya, emang nggak bisa ditolerir sih. Kalian hidup di negara orang, tapi malah bikin rusuh. Ya mau gimana? Kalau dihukum juga gak bisa kita nolongin ya kan. Bahkan Kementerian Luar Negeri juga sampai memperingatkan mereka gara-gara ya sangat meresahkan. Kalau nggak saking meresahkannya, ngapain Kementerian Luar Negeri sampai memperingatkan mereka ya kan. Nah dari sini kita jadi tahu betapa negatifnya kegiatan ini. Emang kita udah nggak bisa ngebelain sih tentang hal ini. Gara-gara ulah geng ini nih, jadi memperkuat image kalau WNI atau netizen Indo emang barbar. Padahal kalau mereka dikatain kayak gitu nggak terima ya kan. Tapi kelakuannya kayak gitu. Kasihan kita-kita yang nggak ikut bikin ulah. Belum juga WNI yang kerja di luar atau liburan. Mereka juga kena imbasnya juga. Perusahaan Jepang atau pemerintah Jepang jadi trust issue nih sama warga negara Indonesia. Soalnya mereka pengen merekrut tenaga kerja dari Indonesia atau luar negeri. Tapi kelakuannya kayak gini. Ya kasihan juga yang nggak ikut bikin ulah tapi kena imbasnya ya kan. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang hidup dimanapun, entah di Indonesia atau negara orang, termasuk aku sendiri, mari kita jaga nama baik Indonesia dan tunjukkan jati diri Indonesia itu kayak gimana. Kalau kalian gak bisa bikin harum nama Indonesia, seenggaknya gak bikin ulah kayak geng-geng itulah. Kalau kalian gak punya prestasi, seenggaknya main aman terus patuhi peraturan yang ada aja gitu loh. Buat ngejaga nama baik Indonesia atau seenggaknya menjaga nama baik kalian sendiri secara pribadi. Dengan begitu, hidup kalian juga akan lebih mudah dan bisa aja dapat bantuan dari warga lokal kalau emang kalian berperilaku baik. Jadi intinya, mari kita berkelakuan baik untuk menjaga nama baik Indonesia atau minimal nama baik kita pribadi, dimanapun kita berada. Seperti kata pepatah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati dan mengikuti adat istiadat setempat. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau kalian punya topik yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM di sosial media gua, biar bisa kita bahas bareng.
Jangan lupa di follow juga ya. Jangan cuma komen-komen atau DM-DM doang. Ya, hahaha. Sekian dulu dari gua. See you on the next video.